Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita lanjut ke pertemuan 10 dengan materi mockup, mobile web, mobile dan web. Pada hari ini kita akan lakukan pertama kita akan jelaskan dulu tentang pengertian. Lalu dari pengertian nanti kita akan coba bahas tentang yang lainnya. Oke, dari pengertian ini dapat jelaskan bahwa satu mockup atau market ya, kalau bahasa Indonesia mungkin market adalah satu model, desain atau perangkat dengan ukuran penuh yang digunakan untuk presentasi suatu produk atau tujuan lain. Jadi mungkin kalau kita lihat satu produk mungkin yang pernah dibuat dalam bentuk mockupnya bisa memakai macam. Ya, kalau kita searching di Google mungkin mock-up-nya banyak, ada desain dari baju, ada kalender, ada dari mug, ada dari dan yang lainnya. Juga tidak menutup kemungkinan untuk web dan mobilenya. Lalu apa isinya? Yang pertama ada skema warna. Itu ada tata letak, ada tipografi, ikonografi, visual navigasi, dan seluruh suasana produk. Jadi semuanya dalam bentuk tampilan kita pindahkan dalam bentuk mockup. Lalu apa kelebihannya? Kelebihannya bisa mudah melihat hasil dari suatu produk. Jadi hasil akhir dari produk bisa kita lihat. Jadi dalam kita desain dalam bentuk Figma, kita tidak tahu gimana bentuk hasil dari produknya, jadi kita harus tentukan apakah itu dalam bentuk iOS atau dalam bentuk Android-nya. Lalu yang kedua, dapat membantu mengungkap masalah yang tidak begitu terjelas di kertas. Artinya gimana? Salah satunya adalah bentrokan warna. Jadi setelah kita desain dalam bentuk apakah itu di Figma, Adobe XD dan yang lainnya, lalu kita akan pindahkan ke mockup. Di mockup mungkin biasanya lebih terlihat apakah ikonnya terlalu kecil, apakah warnanya terlalu terang atau tidak jelas, atau tagnya tidak nampak, atau dan yang lainnya. Jadi melalui mockup ini bisa kita lihat hasil dari desain kita. Yang terakhir adalah melalui revisi. Jadi kalau kita lihat setelah kita temui ada yang miss atau yang kurang dari desain kita, kita bisa langsung revisi. Ya, akan lebih mudah. Ya, apakah itu nanti ikonnya yang terlalu kecil kita bisa besarkan, balik lagi ke desainnya. Lalu apa jenisnya? Biasanya kalau kita buat ada berapa jenis mockup ini. Pertama ada desain softwarenya, graphic design. Jadi ada bentuk desain PSD dan yang lainnya. Jadi macam ya. Yang kedua ada mockup aplikasi. Jadi nanti kemungkinan yang akan kita pakai untuk mobile mungkin adalah aplikasi ya, mockup aplikasi. Dan nanti akan kita gunakan juga untuk webnya. Yang terakhir juga ada kode. Kode mungkin tidak terlalu sering dipakai orang, mungkin dari tampilan mockup yang sering dipakai mungkin ada grafik dan aplikasinya. Tapi beberapa mockup juga telah menyediakan untuk kode ya. Lalu apa sih beda wireframe dan mockup? Jadi sebelumnya kita sudah belajar wireframe. Jadi secara konsep wireframe itu adalah kerangka, jadi desain kasarnya atau gambaran dari suatu desainnya. Lalu mockup adalah skinnya atau kulit dari tampilannya. Jadi setelah kita desain, lalu kita akan pindahkan dalam bentuk skin secara nyata atau dari hasilnya. Lalu kita bandingkan lagi, ada sketsa, wireframe, mockup, dan prototype. Jadi langkah-langkah ini sudah kita lalui. Dari sketsa, jadi plan kemarin yang kita lakukan. Lalu wireframe juga sudah kita lakukan. Terakhir hari ini kita lakukan adalah mockup sebelum kita next melakukan prototype. Jadi mockup ini adalah serangkaian langkah-langkah yang sudah kita lewati untuk menghasilkan UI dan UX-nya yang baik. Di mana levelnya? Jadi mockup ini levelnya adalah di medium fidelity. Jadi low-nya itu adalah sketsa dan wireframe. Jadi yang kemarin kita lakukan masih dalam langkah low. Lalu yang kita lakukan hari ini adalah mockup. Ini adalah dalam langkah untuk medium. Yang terakhir nanti akan kita coba explore adalah prototype. Ini adalah high fidelity-nya. Jadi hasil dari
angka yang paling tinggi. Apa aja mockup online yang sering dipakai? Jadi sebenarnya banyak, mungkin kalau kita search mockup akan ketemu ada mockup generator, mockup design, freemockup.com, PSD mockup, dan yang lain-lainnya. Jadi apa aja yang didesain, sini kita bisa lihat ada gambarnya, ada baju, ada mug, iPhone, ada jaket, ada topi, ada buku, dan yang lainnya. Jadi semuanya bisa dilakukan di sini. Oke, untuk hari ini ada tugas yang harus disubmit, jadi Anda nanti lakukan pilih mockup, cari mockup yang sesuai dengan tugas Anda. Jadi lakukan ekspor, jadi nanti akan kita demokan caranya. Kedua, nanti tampilan mobile yang akan kita buat, jadi ada project ke mobile kelompok kemarin, bisa Anda pindahkan dalam bentuk mockup mobile. Lalu web ini dari project redesign kemarin dari web, ini bisa lakukan dari Figma, pindahin ke mockupnya. Lalu Anda pindahkan ke PT, lalu disubmit di Classroom. Ya, kita akan coba lihat demokan dari projectnya. Jadi dari project Figma ini kita nanti coba pindahkan dalam bentuk JPEG. Lalu kita pilih mockup-mockup yang ada. Sini ada mockup generator atau Flash 8. Ada PSD mockup, Anda bisa explore nanti apa aja yang perlu Anda pakai. Ada juga mockup Word, ini juga salah satu mockup yang juga akan dipakai. Jadi Anda silakan pilih dari mockup-mockup ini mana yang cocok dengan project Anda. Setelah Figma ini kita ekspor, kita akan cobakan pilih, kita akan contohkan satu mockup. Kita gunakan mockup generator atau Flash. Kita bisa cari di sini Android, atau kita pilih di sini Androidnya. Jadi bisa dipilih ini. Jadi tinggal kita siapkan gambarnya. Jadi ekspor dari desain Figma nanti dalam bentuk JPEG. Nanti baru kita akan pilih desain-desain untuk tampilan Android untuk mobile atau iOS untuk mobile. Seperti di sini, nah kita akan coba pilih salah satunya. Di sini kita akan pilih Android screenshot. Oke, kita coba tambahkan set image dari Figma tadi, kita pindahkan ke dalam Flash ini. Jadi semua template-nya sudah ada, jadi kita hanya siapkan sebuah image, lalu kita lakukan crop dan yang lainnya disesuaikan. Semua ini tergantung dengan jaringan, jadi dia berbasis online. Jadi Anda mungkin butuh proses untuk menunggu untuk jaringan biar stabil dan hasilnya juga maksimal. Oke, sambil kita tunggu di sini, kita coba lihat explore nanti PSD mockup. Ini dia. Jadi jika Anda mau cari di sini ada web, Anda bisa cari kitnya, bisa searching. Untuk di sini juga bisa kita carikan. Kalau kita gunakan iPhone, bisa pilih iPhone. Oke, semuanya lagi diproses. Oke, ini dia tampilannya. Kita akan tunggu untuk ekspor untuk gambarnya, tampilannya. Di proses pencarian ke web, jadi Anda boleh gunakan web yang ada sini. Oke, ini mockup yang menggunakan untuk iPhone yang bisa pakai. Sesuaikan dengan background dan tampilan ya, jadi harus sesuai. Jadi biar tampilan menarik, Anda harus juga set juga gimana style dan layoutnya.
Jadi kita akan coba tunggu. Oke, di sini dia suruh insert image, kita pilih image-nya, kita ambil dari device-nya aja. Kebetulan kita sudah siapkan. Di sini juga bisa kita rubah tag. Ya, di sini tag-nya bisa kita rubah. Di sini juga ada background. Di sininya juga bisa kita ganti. Ini seraknya. Background juga bisa kita rubah. Jadi banyak hal yang bisa kita explore di mockup sini. Ini bisa kita ganti warna. Anda mau ganti warna, ini ada backgroundnya. Di sini dia minta adalah ukuran 1440 kali 2960 px atau pixel. Jadi siapkan dengan tampilan yang mudah. Coba pilih sebuah gambar. Ini oke. Pilih image-nya. Desain ini bisa kita ganti. Jadi jika Anda tidak mau dengan itu, nanti Anda bisa pilih yang ada di sini, yang ada di pojok kanan. Oke, ini ada untuk prosesnya. Oke. Dan lihat hasilnya. Di sini banyak tampilan atau frame-frame yang bisa dipakai untuk mengganti dari gambar-gambar yang di sini. Atau Anda masih dari upload, boleh Anda cari, digunakan frame-frame yang ada. Anda bisa gunakan juga dari internet. Oke, di sini lihat. Oke, ini dia. Jadi hasilnya seperti ini. Di tampilan desain tadi. Jadi jika Anda ada garis-garis yang perlu dibuang di sini atau dirapikan, misalnya nanti kita resize atau kita remove atau yang lainnya. Ini bisa kita ganti. Jadi tadi kita ganti warna dengan merah. Dan ini bisa kita download. Ini dia. Jadi dia perlu watermarking, kita harus bayar. Tapi ini untuk pembelajaran, tidak usah kita pakai no ya, biar aja dengan watermarking yang ada. Ya, jadi ini karena kita pakai ini juga desainnya ada. Oke, itu dulu untuk pertemuan hari ini. Nanti Anda pindahkan dalam bentuk PPT. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.